Jakarta, ibu kota Indonesia, sebuah kota yang penuh dengan dinamika, tantangan, dan harapan. Di tengah hiruk-pikuk ini, pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 semakin dekat, dan sejumlah nama calon mulai mencuat. Siapa saja mereka? KPU Jakarta resmi mengumumkan pasangan Cagup dan Cawagup di Pilkada Jakarta 2024. 3 pasangan calon nantinya berkontestasi dalam Pilgub mendatang. Ketiga paslon yang ditetapkan KPU yaitu Pramono Anung dengan Rano Karno, kemudian Ridwan Kamil dengan Suswono, dan terakhir Dharma Pongrekun dengan Kunwardana. Siapa sebenarnya pemilih dalam pilkada ini? Mari kita telusuri kategori pemilih berdasarkan pendekatan rasional, simbolis, sosiologis, dan psikologis. Pemilih rasional adalah mereka yang membuat keputusan berdasarkan informasi dan analisis yang matang. Mereka mempertimbangkan visi misi dan rekam jejak calon. Kalau buat milih saya belum tahu karena kebetulan kan saya baru perdana tahun ini mengikuti pilkada itu kan. Rencana awal saya sih mungkin saya bakal milih Bapak Ridwan Kamil karena dari visi misinya dia, terus juga kebetulan kan ya kita tahu semua lah gitu kan, kalau misalkan dia dulu jadi gubernur Jawa Barat dan juga wali kota Bandung kan juga memiliki mungkin kayak reputasi yang baik dan juga janji-janjinya itu bakal terrealisasikan. Kemudian pemilih simbolis. Mereka cenderung memilih berdasarkan simbol-simbol yang mempresentasikan identitas mereka. Sebenarnya sih tiga-tiganya nggak ada yang srek ya, nggak ada yang srek. Tapi kan kita harus punya pilihan, ya kan? Gitu. Untuk saat ini karena saya orang Betawi, saya pilihnya Abang Dul aja. Dia kan waktu itu di Banten ya, dia di Banten. Ya bagus sih pembangunannya. Memang Ridwan Kamil lebih bagus, tapi kita kasih kesempatan Rano Karno buat di Jakarta lah. Kemudian pemilih sosiologis. Mereka adalah pemilih yang membuat keputusan pemilihannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kelompok tempat mereka berinteraksi. Kalau untuk calon sudah ada. Betul. Siapa tuh Pak kira-kira? Yang wakilnya Rano Karno. Ya. Siapa sih? Ya Pramono Anung itu. Nah, kenapa sih Bapak memilih Bapak Pramono dan Rano? Karena dari ketiga itu saya milihnya ke dia sih, nggak yang independen sama yang Ridwan Kamil nggak. Dan yang terakhir ada pemilih sosiologis. Mereka dipengaruhi oleh faktor emosional dan psikologis dalam mengambil keputusan. Ini ya, kalau ditanya harus milih gubernur yang mana, mungkin kalau saya sih ke Ridho ya. Ridho. Karena kenapa? Kalau saya ditanya harus milih Ridho, karena saya kan dari Jawa Barat ya. Jadi kinerjanya juga udah ada gitu kan. Jadi mungkin Ridho lah. Kalau visi misinya sih aku belum terlalu belum terlalu, soalnya kita kan di jalanan gitu ya, jadi nggak terlalu itu. Cuman kalau dari hati sih yang dilihat kinerjanya ya Ridho. Mungkin harapan saya untuk Bapak Ridwan Kamil itu dia bisa mungkin memberantas kemiskinan yang pertama. Yang kedua juga mungkin juga meratakan kali ya, pemerataan ekonomi di Jakarta yang mungkin kan sebagian kayak di Jakarta Barat, pinggiran Jakarta Barat, Jakarta Timur, pinggiran tuh mungkin kayak kurang gitu kan. Terus juga mungkin transportasi umum mungkin ya di push lagi, apalagi kayak kita kan tahu Transjakarta kan udah lumayan bagus, cuma mungkin kurang terintegrasi buat warga-warga pinggiran Jakarta seperti kami kan Jakarta Timur, lumayan pinggiran daerah-daerah Depok gitu. Harapannya transportasinya biar normal lagi. Kalau untuk macet sih emang Jakarta sih macet, cuma biar agak longgar lagi lah. Kalau untuk transportasi sih masih agak kurang ya. Yang terutama untuk yang kayak
Jaklingko sama yang busway di luar koridor. Itu pengemudinya masih ugal-ugalan sih. Nah, mudah-mudahan ekonomi baik aja sih. Terus apa namanya ya, membantu yang kayak gini ya, kayak pedagang-pedagang kayak gini gitu kan. Kesejahteraan aja untuk masyarakat kecil aja sih Kak, lebih ke situ. Mudah-mudahan ekonomi sih lebih sekolah, ekonomi lebih gampang. Ya supaya pembangunan di Jakarta lebih bagus. Terus janji-janjinya dia nih buat kader Posyandu, kader Jumantik, kader Dasar Wisma kan ada janjinya dia nih. Nah saya pengen tagih janjinya dia. Kalau dia jadi dia wakil gubernur kan Mas Pramono Anung yang gubernurnya. Kita mau tagih janjinya karena janjinya dia itu untuk ibu-ibu kader tuh banyak. Itu. Dan saya salah satu kader, jadi saya mau tagih janjinya dia. Saat Jakarta bersiap menghadapi pemilihan ini, penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan dan memahami peran setiap pemilih. Ini adalah momen krusial bagi masa depan ibu kota, di mana suara setiap individu akan menentukan arah kebijakan dan pembangunan Jakarta. Mari kita berpartisipasi aktif dan cerdas dalam proses demokrasi ini, demi Jakarta yang lebih baik.